Kita gas lagi bro. Jangan lupa subscribe-nya. Dao Order tidak ada. Begitu suara itu selesai bergema di udara, Menba dan Beast of Desire langsung menghilang tanpa membuat satu suara pun. Mereka sudah mati. Mereka dilenyapkan oleh bentuk energi yang aneh. Tidak hanya mereka mati, bahkan jiwa mereka telah benar-benar dilenyapkan. Sekolah pedang kuno telah mendapatkan murid yang hebat. Tapi permainannya baru saja dimulai secara resmi. Suara itu terdengar perlahan dari langit. Aku akan menunggu Yang Ye melirik ke langit, lalu dia berbalik dan berjalan menuju mayat yang diikat. Dia melambaikan pedangnya dengan cepat untuk beberapa saat, dan tidak butuh waktu lama untuk barisan kata-kata muncul di dinding di bawah mayat. Dao Order bukanlah apa-apa. Yang Ye menyarungkan pedangnya, lalu dia berjalan ke arah Fan Meng dan meraih tangannya sebelum berjalan kembali ke kota. Yang Ye bertanya, berapa banyak cincin spasial yang Anda dapatkan? Fan Meng menjawab, lebih dari 30. Berapa banyak batu energi tingkat ekstrim yang ada? Sekitar 200.000 lebih. Apakah kamu mengambil beberapa untuk dirimu sendiri? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu aku? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu? Aku. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Ketika kelompok Yang Ye kembali ke jalan dari sebelumnya, Kong Lian telah pergi, dan hanya Wu Yanzong yang tersisa di sana. Pada saat ini, Wu Yanzong menopang dirinya dengan satu lutut ke tanah, dan ada beberapa luka tulang yang dalam di seluruh tubuhnya. Kakak senior Wu Lin Xiao dan yang lainnya terkejut, dan mereka bergegas ke sisi Wu Yanzong dan membantunya berdiri. Kong Lian Wu Yanzong menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak boleh ceroboh jika kamu bertemu dengannya. Tentu saja Yang Ye mengangguk. Alasan dia tidak mengeksekusi Heaven Ren melawan Kong Lian sebelumnya adalah karena dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk membunuhnya. Dia sangat kuat, dan sangat misterius. Tentu saja, meskipun dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk membunuhnya, dia tidak takut padanya. Biarpun dia masih dalam kondisi terluka. Wu Yanzong mengangguk sedikit ketika dia melihat Yang Ye tidak menunjukkan tanda-tanda sombong, dan dia tidak bisa membantu tetapi lebih memikirkan Yang Ye. Bagaimanapun, orang jenius biasanya sangat sombong dan sombong. Bakat dan kekuatan alami Yang Ye bisa digambarkan menakutkan, namun dia tidak merasakan kesombongan atau kesombongan dari Yang Ye. Paman bela diri membawa murid yang baik. Wu Yanzong melirik Yang Ye dan berkata, kamu harus melewati kota tak tertandingi untuk sampai ke sekolah pedang kuno karena hanya formasi teleportasi di sana yang mampu secara instan memindahkanmu ke sekolah pedang kuno untuk mencapai kota tanpa tanding. Anda harus terlebih dahulu melewati pegunungan Tempest dan dataran Lion Roar. Yang Ye mengerutkan kening, aku tidak bisa berteleportasi langsung ke kota tanpa tanding dari kota pencerahan bela diri. Wu Yanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, kota pencerahan bela diri dan kota tanpa tanding bukanlah sekutu. Jadi, mereka tidak membentuk formasi teleportasi antara kedua kota tersebut. Jadi, Anda harus melintasi pegunungan Tempest dan dataran Lion Roar. Yang Ye bertanya, bisakah saya terbang? Tidak. Wu Yanzong menatap dengan serius ke Yang Ye, karena ada Raja Iblis di pegunungan Tempest dan dataran Lion Roar. Jika Anda terbang melewati tempat-tempat itu akan dianggap tidak sopan bagi mereka. Jadi, Anda tidak punya pilihan selain berjalan. Raja Iblis murid Yang Ye sedikit mengerut. Raja Iblis adalah ahli Saint Realm. Kekuatannya saat ini secara alami tidak cukup untuk melawan ahli Saint Realm. Kecuali dia memulihkan semua niat pedangnya, dan kemudian roh pedang pulih dan membantunya menjalankan teknik Intent Ignition sebelum menggunakan Heaven Ren. Jika tidak, dia tidak akan dapat melawan ahli Saint Realm bahkan jika kekuatan puncaknya dipulihkan. Wu Yanzong berbicara dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Raja Iblis di pegunungan Tempest adalah teman lama dari penatua tertinggi kita, jadi dia mungkin tidak akan mempersulitmu. Yang saya takuti adalah Lion Roar Plains karena Demon King di Lion Roar Plains adalah teman lama dari Master Sekte Dao Order. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengganggumu, dan bahkan jika dia mencoba mengganggumu, sekolah pedang kuno kami pasti akan membantumu. Namun, saya benar-benar takut dia akan bertindak diam-diam. Yang Ye berbicara dengan serius, aku akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalanku. Wu Yanzong mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa kamu lakukan sekarang. Benar, lebih baik jika Anda mengunjungi gubernur kota-kota tanpa tanding sebelumnya begitu Anda sampai di sana. Dia adalah teman baik tuanmu, dan dia juga seorang pelupa pedang. Mungkin dia memberimu pedang peringkat abadi. Teman baik guru. Gumpalan kepahitan muncul di sudut mulut Yang Ye. Tak perlu dikatakan, itu menjadi semakin rumit dan bermasalah. Karena begitu Taois Gu meninggalkan kultivasi pintunya yang tertutup, maka dia akan benar-benar terbuka. Saat itu, akan sangat menyenangkan.
Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang, dan dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri dan melanjutkan tindakan ini. Bagaimanapun, dia harus menggunakan nama sekolah pedang kuno. Yang Ye tiba-tiba bertanya, kamu tidak akan ikut denganku. Wu Yanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya melakukannya, maka itu akan membuat situasi menjadi lebih rumit. Karena begitu aku mengikutimu, maka itu mungkin menjadi pertarungan sampai mati antara generasi muda dari sekolah pedang kuno dan Dao Order. Selain itu, jika Anda bepergian sendiri, maka Dao Order hanya akan mengirim murid-muridnya berturut-turut untuk membalas dendam. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia menarik Fan Meng, Brother Wu, satu-satunya kekhawatiran saya adalah para sister ini. Bisakah mereka pergi dengan kalian semua? Saya berharap Saudara Wu dapat membawa mereka ke sekolah pedang kuno karena hanya sekolah pedang kuno yang dapat menjamin keselamatan mereka. Aku ingin mengikutimu. Fan Meng segera menolak dan dengan cepat melingkarkan tangannya di lengan Yang Ye. Bibir Fan Meng bergerak sedikit, namun dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Yang Ye mengusap kepala Fan Meng dan berkata, kamu hanya akan menjadi beban bagiku jika kamu datang. Memahami. Saya. Fan Meng merasa sangat sedih sehingga air mata mengalir di matanya. Yang Ye melanjutkan, Anda telah melihatnya sendiri selama ini. Musuh saya sangat kuat, dan saya tidak tahu siapa yang akan mereka kirim selanjutnya. Tapi aku yakin mereka pasti akan mengirim seseorang yang kuat. Meskipun saya yakin dengan kemampuan saya masih seorang lajang. Jadi, bagaimana jika Anda jatuh ke tangan mereka? Apa yang akan saya lakukan? Fan Meng menundukkan kepalanya. Yang Ye melanjutkan sekali lagi, Anda telah mengalami banyak hal selama ini, dan Anda seharusnya memahami beberapa hal. Jika Anda ingin hidup dan hidup dengan baik di dunia ini, maka satu-satunya cara adalah dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Kamu sangat lemah sekarang, sangat lemah. Anda lemah sampai-sampai Anda membutuhkan saya dan kakak perempuan Anda untuk melindungi Anda. Jangan bilang kamu ingin tetap seperti ini selamanya. Beberapa saat berlalu sebelum Fan Meng mengangkat kepalanya dan menatap Yang Ye. Namun, ada dua garis air mata di wajahnya. Kamu. Berjanjilah padaku bahwa kamu pasti akan datang ke sekolah pedang kuno. Kamu harus. Saya berjanji. Yang Ye tersenyum, lalu dia menatap Fan Li dan berkata, berhentilah memanjakannya setelah kalian berdua sampai di sana. Biarkan dia sedikit menderita. Benar, jika Lu Waner muncul dari kultivasi pintunya yang tertutup, bawa Meng kecil padanya. Katakan saja bahwa akulah yang menyuruhmu pergi menemuinya. Dia akan menjaga kalian berdua. Fan Li mengangguk dan berkata, tetap hidup. Wu Yanzong bertanya dengan tiba-tiba, kakak Yang, kamu kenal kakak senior Lu? Yang Ye berkata, lebih atau kurang. Wu Yanzong melirik Yang Ye dan berkata, latar belakang kakak senior Lu agak misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan saya belum pernah mendengar dia punya teman. Saya tidak pernah menyangka saudara yang benar-benar mengenalnya. Yang Ye tersenyum dan tidak berlama-lama membahas topik ini, aku akan merepotkan saudara Wu dengan mereka. Itu sama sekali bukan masalah. Wu Yanzong ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, saudara Yang, apakah kamu tidak memiliki pedang sendiri untuk saat ini? Yang Ye mengangguk. Sejujurnya, dia benar-benar belum menemukan pedang yang cocok sampai sekarang. Prekursor pedang sangat kuat, tapi masalahnya adalah dia tidak bisa menggunakannya untuk saat ini. Wu Yanzong melambaikan tangan kanannya saat melihat Yang Ye mengangguk padanya, dan peti pedang hitam muncul di depan Yang Ye. Saudara Yang, di dalam peti pedang ini adalah semua pedang yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ada 100 pedang daorang di sana. Saya harap mereka berguna untuk Anda. Yang Ye melirik Wu Yanzong, lalu dia mengambilnya dan berkata, terima kasih. Aku akan mengingat kebaikan ini. Wu Yanzong terkekeh dan berkata, saya tidak memberikannya kepada Anda secara gratis. Ingat, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Aku akan menunggumu mengembalikannya padaku. Tentu saja begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melirik Fan Meng sebelum berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Sementara itu, Fan Meng ingin mengatakan sesuatu, tapi sosok Yang Ye lenyap dari pandangannya. Fan Meng tercengang, dan kemudian dia berkata, kakak, dia pasti bisa bertahan, kan? Fan Li mengangguk dan berkata, tentu saja. Lin Xiao tiba-tiba bertanya, kakak senior, menurutmu siapa yang lebih kuat antara dia dan kakak senior Lu? Wu Yanzong terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menjawab, saya tidak bisa melihat melalui dia. Bahkan Anda telah memperhatikan bahwa dia belum memahami maksud pedang, tetapi energi pedangnya tidak kalah sedikit pun dari kita semua yang telah memahami maksud pedang. Dia sangat misterius dan sangat kuat. Adapun senior suster Lu, ia harus telah mencapai 2 tingkat surga ranking pedang niat sekarang. Selain itu, dia harusnya hampir mencapai alam setengah Sein.
Jadi, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan. Fan Meng berbicara dengan tiba-tiba, Yang Ye pasti lebih kuat dari Lu Waner. Wu Yanzong tampak tertarik dan bertanya, mengapa? Dia menjawab, intuisiku. Wu Yanzong dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu mereka menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah dia meninggalkan kota pencerahan bela diri, Yang Ye menembak ke dalam pegunungan di sekitar kota, dan dia menemukan sebuah gua di sana. Yang Ye duduk bersila di dalam gua sementara darah mengalir tanpa henti dari sudut mulutnya. Sementara dia sepertinya telah membunuh mereka seperti dia sedang menyembelih ayam barusan. Dia benar-benar membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Karena dia telah mengeksekusi Heaven Ren sebelumnya, dan dia telah tumpang tindih setidaknya 10 kali. Selain itu, dia telah meningkatkannya dengan Critical Strike dan Light Speed, itulah mengapa dia bisa membunuh mereka dengan satu ayunan pedangnya. Jadi, dia secara alami menderita serangan balik sekarang. Retakan pada meridiannya semakin lebar sementara banyak retakan bahkan muncul di seluruh tubuhnya. Bukan hanya tubuhnya, bahkan organ dalamnya mulai pecah. Bisa dikatakan bahwa seluruh tubuhnya penuh luka sekarang. Namun, dia dengan paksa menahannya dan tidak membiarkannya terungkap. Yang Ye menarik batu energi tingkat ekstrim yang dimilikinya dan mulai menyerapnya seperti orang gila. Namun, mata Yang Ye tiba-tiba terbuka, dan dia melihat ke arah pintu masuk gua. Seseorang tiba-tiba berdiri di sana. Sebenarnya itu kamu, murid Yang Ye mengerut. Mereka tidak akan mengizinkannya kemudian mati. Itu adalah seorang wanita yang berdiri di pintu masuk. Kakinya tidak menyentuh tanah saat dia mengambang. Dia mengenakan gaun putih bersih, memiliki kulit yang putih seperti salju, dan sepasang mata yang jernih seperti mata air selama musim gugur. Saat dia berdiri di sana, dia secara alami memancarkan sikap yang elegan, dingin, dan bangga, dan itu menyebabkan orang lain merasa lebih rendah dibandingkan dan takut untuk tidak menghormatinya sedikit pun. Tentu saja, yang terpenting, dia berada di Saint Realm. Poin yang lebih penting adalah Yang Ye mengenalnya. Dia adalah leluhur pendiri Istana Bunga, Mu Hanshan. Aku tidak pernah berharap kamu masih hidup, dia berbicara dengan suara sedingin es yang membawa jejak niat membunuh. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh, sepertinya aku mengecewakanmu. Mu Hanshan menjawab, sedikit. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara lagi, mengapa Anda datang ke sini untuk melihat saya? Secara alami tidak mungkin dia datang untuk membunuhnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mu Hanshan menatapnya sesaat sebelum dia berkata, langit dan bumi runtuh, dan seluruh dunia itu hancur. Bagaimana tepatnya Anda bertahan? Yang Ye berkata, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku tidak tahu? Mu Hanshan diam-diam menatap Yang Ye. Yang Ye melanjutkan, hari itu, saya jatuh pingsan saat memotong mata surga Dao menjadi beberapa bagian. Kamu menghancurkan mata Heaven Dao? Mu Hanshan tiba-tiba memotongnya. Yang Ye mengangguk. Mustahil, dia berbicara dengan suara rendah, bahkan saya tidak akan pernah memiliki kesempatan bahkan untuk mengguncang Eye of the Heaven Dao. Kamu hanya berada di alam raja saat itu, jadi tidak peduli seberapa menantang surga kepadamu, tidak mungkin bagimu untuk menghancurkannya. Yang Ye tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahnya, tahukah kamu berapa banyak ahli yang meninggal di benua yang mendalam hari itu? Lebih dari 1000 ahli Saint Realm. Lebih dari 1000 di antaranya meledakkan diri. Selain itu, ada ahli Half Science dan Monarch Realm lain yang tak terhitung jumlahnya yang binasa hari itu. Meskipun Hallowed Grounds dan para pendahulu yang menantang pernah menjadi musuhnya, Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa jika bukan karena pengorbanan mereka dan pengorbanan Penatua Mu dan yang lainnya, maka akan sangat mustahil baginya untuk menghancurkan mata surga Dao. Lebih dari 1000 orang suci. Mu Hanshan mengerutkan kening, tidak mungkin. Tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai alam suci tanpa energi Valet Intisari. Yang Ye berkata, mengapa saya harus berbohong? Mu Hanshan menatapnya lama sebelum dia berkata, sepertinya kamu punya rahasia lain. Yang Ye berjalan ke samping dan duduk bersila, kamu mungkin tidak datang ke sini untuk mengobrol. Apakah kamu butuh sesuatu? Mu Hanshan tiba-tiba bertanya, kenapa kamu tidak ikut denganku hari itu? Yang Ye berkata, ada orang di sana yang ingin saya lindungi. Meskipun saya tidak bisa melindungi mereka pada akhirnya, saya tetap tinggal dan mencoba yang terbaik. Tahukah kamu? Mu Hanshan berkata, aku akan membunuhmu jika kamu memilih untuk pergi denganku. Yang Ye bertanya, mengapa? Dia menjawab, seorang pria bisa menjadi lemah, jelek, atau bahkan tanpa otoritas atau kekuasaan.
Namun, saya manusia benar-benar tidak kekurangan tulang punggung, kehormatan, dan rasa tanggung jawab. Saya memandang rendah siapapun yang tidak memiliki tulang punggung, kehormatan, dan rasa tanggung jawab. Saya tidak memiliki niat baik ketika saya meminta Anda untuk ikut dengan saya hari itu. Karena saya akan dapat membunuh Anda dengan hati nurani yang bersih jika Anda melakukannya. Sayangnya, Anda tidak melakukannya. Yang Ye bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Mu Hanshan menjawab, tidak peduli betapa dingin dan tenangnya kita bertindak terhadap satu sama lain, fakta bahwa kita memiliki bayangan satu sama lain di lubuk hati kita tidak dapat diubah. Benang merah yang ditempatkan gadis kecil di dalam diri kita melampaui hukum surga Dao. Jadi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini telah mengganggu saya sampai sekarang dan menyebabkan kultivasi saya tidak dapat maju sama sekali. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Ye menatapnya dan berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Dia bertanya, bagaimana dengan gadis kecil itu? Yang Ye menjawab, sesuatu terjadi padanya dan dia tidak bisa menunjukkan dirinya untuk saat ini. Mu Hanshan diam-diam menatap Yang Ye. Yang Ye juga memandangnya, saya tidak dapat menyangkal bahwa Anda sangat cantik, dan Anda juga sangat kuat. Namun, saya tidak cukup bodoh untuk bertindak tanpa malu-malu dan mencoba untuk tetap bersama Anda. Mu Hanshan berkata, jika kamu lemah, maka kamu harus tetap rendah hati dan bertindak dengan rendah hati. Yang Ye berkata, apakah Anda lebih suka saya menggunakan sisi palsu saya atau diri saya yang sebenarnya ketika kita berbicara? Dia menatapnya lama sekali, dan akhirnya dia berkata, kita bisa dikatakan berada di jalan buntu. Saya tidak ingin terus berada dalam keadaan ini, tetapi saya tidak dapat membunuh Anda juga. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Ayo bertaruh. Jika saya kalah, maka saya akan menjadi milik Anda, tetapi jika saya menang, maka Anda mati. Baik. Yang Ye bertanya, bukankah lebih baik jika kita tetap seperti sekarang ini, dan kita berdua tidak saling mengganggu? Mu Hanshan menjawab, di alam kultivasi saya, gangguan sekecil apapun pada pikiran saya saat memasuki alam kultivasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan kematian saya. Jadi, masalah di antara kita ini harus diselesaikan. Yang Ye bertanya, taruhannya apa? Dia menjawab, saya akan memberimu waktu 2 tahun. Ayo temukan aku dan kalahkan aku, dan aku akan pergi denganmu. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kamu menolak. Saya menolak. Yang Ye menatap matanya dan berkata, saya tidak suka diancam atau dipaksa. Apalagi tidak ada perasaan di antara kami. Satu-satunya hal yang mengikat kita bersama adalah benang merah itu. Tidak ada gunanya memaksa diri kita sendiri untuk bersama. Mu Hanshan berkata, kamu membuatnya tampak seperti kamu pasti akan mengalahkanku. Yang Ye berkata, jika Anda ingin menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh benang merah itu, maka itu bukan masalah. Karena saya ingin menyelesaikan masalah itu juga. Beri aku waktu. Mungkin tidak perlu waktu 2 tahun bagi saya untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tiba-tiba berkata, apakah saya tidak layak untuk Anda? Yang Ye tertegun, lalu dia berkata, lalu apakah kamu mencintaiku? Bagaimana menurut Anda? Yang aku tahu adalah kamu ingin aku mati. Mu Hanshan berkata, sebenarnya, aku sangat mengagumimu. Anda tegas dan sangat kejam. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Berapa tahun Anda telah berkultivasi? Yang Ye melanjutkan, berapa tahun saya? Sudut mulut Mu Hanshan bergerak sedikit. Yang Ye berkata, sebenarnya, kita tidak perlu membunuh satu sama lain. Meskipun kita tidak bisa menjadi kekasih, kita masih bisa menjadi teman. Bukan? Yang Ye bukanlah orang yang suka bertele-tele. Jika dia bisa berteman dengan ahli Saint Realm, maka dia merasa hanya orang idiot yang akan menolak untuk melakukannya. Teman Mu Hanshan sedikit tertegun dan sepertinya tidak pernah mengharapkan Yang Ye mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang Ye mengangguk, adapun apa yang terjadi di masa depan, mari kita biarkan alam mengambil jalannya. Baik, kamu harus sadar bahwa memaksakan sesuatu biasanya membuat situasinya semakin rumit. Mu Hanshan tiba-tiba berkata, jika seorang teman sedang membutuhkan, maka seorang teman harus mengulurkan tangan, kan? Yang Ye menjawab, tentu saja. Mu Hanshan mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita berteman sekarang. Yang Ye sangat senang dan berkata, karena kita adalah teman, maka saya tidak akan menahan diri. Lihat, Dao Order menolak untuk membiarkan saya pergi, jadi bukankah seharusnya Anda? Saya tidak bisa membantu. Mu Hanshan memotongnya, jika aku membantu, maka mereka akan mengirim ahli Saint Realm. Selama itu terjadi, Anda pasti akan mati kecuali 3 ahli Saint Realm lainnya melindungi Anda setiap saat.
Sekarang, konflik antara Anda dan Dao Order hanya dapat dianggap sebagai pertarungan antara junior, jadi kedua belah pihak tidak akan mengirimkan ahli Saint Realm. Jadi, sekarang jauh lebih menguntungkan bagi Anda. Yang Ye tertawa getir, saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa saya berada dalam situasi yang cukup buruk. Bagaimana kalau Anda meminjamkan saya 100.000 batu energi tingkat ekstrim? Dia baru saja selesai berbicara ketika cincin spasial muncul di hadapannya, dan dia melihat bahwa kebetulan ada 100.000 batu energi tingkat ekstrim di dalamnya. Mu Hanshan bertanya, apakah kita sekarang berteman? Yang Ye mengangguk dengan ekspresi yang sedikit kosong, bukankah dia terlalu mudah untuk diyakinkan? Mu Hanshan berkata, saya bertunangan dengan putra guru Aula Langit Surgawi. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, maka saya akan menikah 2 tahun dari sekarang, tetapi saya tidak ingin menikah dengannya. Jadi, saya harap Anda akan datang menyelamatkan saya 2 tahun dari sekarang. Sebagai seorang teman, kamu tidak akan menolak masalah sepele seperti itu, kan? Saya ditipu. Wajah Yang Ye langsung menjadi sangat berwarna. Dia melanjutkan, saya tahu itu cukup sulit. Bagaimanapun, Master of Sky Divine Hall ada di Saint Realm, dan putranya adalah Half Saint peringkat tinggi yang disebut Kuaso Saint. Namun, itu seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Yang Ye kehilangan kata-kata. Mengapa wajahmu begitu tidak sedap dipandang? Dia melanjutkan, kamu tidak akan enggan kan Anda sendiri mengatakan bahwa teman harus saling membantu. Yang Ye tetap diam untuk waktu yang lama. Tolak dia, tapi dia baru saja mengatakan bahwa teman harus saling membantu. Apalagi, dia telah mengambil batu energinya. Jangan menolaknya meskipun dia tidak tahu kekuatan pasti dari Sky Divine Hall, jelas bahwa itu tidak sederhana. Yang Ye bertanya, apakah kamu serius atau kamu menggodaku? Aku serius, dia melanjutkan, benar, aku lupa memberitahumu bahwa selain aku, dia ingin menikahi kekasih kecilmu juga. Dengan kata lain, An Nanjing. An Nanjing. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah, dan dia berkata, dia ada di Sky Divine Hall. Mu Hanshan mengangguk dan berkata, benar. Namun, dia telah tertahan karena putra dari guru Aula Langit Surgawi menyukainya. Tapi jangan khawatir, dia dianggap sebagai murid saya untuk saat ini, jadi dia akan baik-baik saja untuk saat ini dalam perlindungan saya. Namun, begitu dia mencapai Saint Realm, belum lagi melindunginya, aku bahkan tidak akan bisa melindungi diriku sendiri. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, 2 tahun dari sekarang. Tidak, 1 tahun dari sekarang tidak, itu akan memakan waktu paling lama setengah tahun. Aku akan menjemput kalian berdua dalam setengah tahun dari sekarang. Mu Hanshan berkata, Sky Divine Hall memiliki ahli Saint Realm, dan ada lebih dari 1. Aku akan tetap membawa kalian berdua dari sana meski memiliki 1000 orang suci. Mu Hanshan berkata, mereka tidak akan mengizinkannya. Kalau begitu aku akan membunuh mereka. Mu Hanshan menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kamu tahu. Kepercayaan diri dan kesombongan Anda sebenarnya sangat menarik. Bahkan jika Anda hanya di alam agung dan cukup jelek. Apakah An Nanjing baik-baik saja, tanya Yang Ye. Pada saat ini, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Mu Hanshan. Mu Hanshan menjawab, dia adalah setengah suci sekarang, dan bakat alami serta kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari Master Junior Sekte Aula Langit Surgawi. Yang Ye mengangguk dan berkata, kembalilah dan katakan padanya bahwa aku akan segera datang untuknya. Ini tidak akan memakan waktu lama. Aku akan. Mu Hanshan meliriknya dan berkata, apakah kamu tidak akan bertanya tentang kekuatannya? Yang Ye menggelengkan kepalanya, itu tidak ada artinya. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa hebat bakat alaminya, saya tetap akan mencari An Nanjing. Oh, dan kamu juga. Mu Hanshan menatapnya sebentar, dan kemudian dia tiba-tiba berjalan ke arahnya dan berkata, saya perhatikan bahwa saya lebih mengagumi Anda sekarang. Yang Ye bertanya, lalu? Dia mengulurkan tangannya ke arahnya, dan kemudian ekspresi Yang Ye langsung berubah drastis. Karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia hanya bisa melihat saat tangannya menyentuh wajahnya. Alam suci. Ini adalah kekuatan ahli Saint Realm. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan seseorang di Saint Realm. Mu Hanshan menyentuh wajah Yang Ye dengan tangannya. Lama berlalu sebelum dia mengerutkan kening, ada sesuatu yang salah dengan meridianmu, lukanya bukan dari kekuatan biasa. Ini adalah energi hukum. Lama berlalu sebelum dia menarik tangannya dan berbicara dengan serius, itu dilakukan oleh seseorang ingin melumpuhkanmu. Itu dilakukan oleh seseorang. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia mengira meridiannya telah jatuh ke keadaan seperti itu karena dia menggunakan Heaven Ren, tetapi sekarang tampaknya jauh dari sesederhana itu.
Meskipun saya tidak tahu apa itu Lao, saya yakin itu sangat kuat. Bisa dikatakan sebagai yang terkuat yang pernah saya lihat. Siapa? Siapa sebenarnya yang membuat Anda tersinggung sampai orang itu benar-benar bermaksud untuk melumpuhkan Anda? Tunggu. Dengan kekuatan orang itu, seharusnya sudah cukup bagi orang itu untuk menghancurkanmu berkali-kali. Alis Mu Hanshan menyatu erat. Yang Ye terdiam saat dia berusaha keras untuk mengingat apa yang terjadi saat itu. Sayangnya, dia tidak bisa mengingat apapun, dan dia hanya bisa mengingat perasaan seperti ada sesuatu yang mendorongnya. Bisakah seseorang membantu saya secara diam-diam? Yang Ye juga mengerutkan kening, dan dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu lagi. Mu Hanshan berbicara dengan sungguh-sungguh, jika Anda datang ke Sky Divine Hall dalam kondisi seperti itu, maka Anda akan mendekati kematian. Yang Ye berhenti memikirkan hal itu dan berkata, saya akan menangani meridian saya, dan saya akan memulihkan kekuatan saya secepat mungkin. Percayalah, aku akan segera datang untuk kalian berdua. Mu Hanshan menatapnya lama sebelum dia berkata, Prefektur Pinus sangat luas dan tidak berlebihan untuk menyebutnya tidak terbatas. Prefektur Pinus dibagi menjadi utara dan selatan. Utara adalah wilayah sekolah pedang kuno dan Ordo Dao, sedangkan selatan adalah milik Sekte Iblis Tak Berujung dan Aula Langit Surgawi. Jika Anda berniat untuk datang ke Sky Divine Hall, maka Anda harus pergi ke selatan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Mu Hanshan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak diragukan lagi itu adalah lamunan untuk melawan Sky Divine Hall dengan kekuatanmu sendiri. Jadi, lebih baik jika Anda mengandalkan sekolah pedang kuno. Sementara sekolah pedang kuno masih sedikit lebih rendah dari Sky Divine Hall, jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Jika kamu dapat membuat sekolah pedang kuno membantu kamu, maka mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk membawa baik An Nanjing dan aku bersamamu. Yang Ye berkata, aku bukan murid sekolah pedang kuno. Kalau begitu jadilah satu. Mu Hanshan melanjutkan, selain itu, jangan meremehkan Dao Order. Ordo Dao telah ada dalam dimensi Radiant selama puluhan ribu tahun, dan sumber daya serta cadangannya dapat dikatakan tak terduga. Orang-orang yang kamu bunuh sebelum ini hanya dapat dianggap sebagai orang yang tidak ada di Dao Order. Bukan siapa-siapa. Mata Yang Ye sedikit menyipit, kamu mengatakan bahwa Dao Order hanya bermain denganku sebelum ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sangat meremehkan kekuatanmu. Lagi pula Anda hanya berada di alam agung, dan Anda tidak memiliki niat pedang. Jadi, mereka tidak menganggapmu serius. Namun, Anda telah mengekspos kekuatan Anda di kota pencerahan bela diri sekarang. Jadi, mereka tidak akan meremehkan Anda lagi. Murid berikutnya dari Dao Order yang Anda temui pasti akan menjadi seorang jenius yang mengerikan. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya tidak akan meremehkan lawan saya. Dia mengangguk dan berkata, itu yang terbaik. Lagi pula, banyak ahli dan jenius mati karena meremehkan lawan mereka. Yang Ye tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu di mana Nether Maiden, Ding Xiaoyao, dan yang lainnya? Mu Hanshan meliriknya dan terdiam. Yang Ye mengepalkan tinjunya perlahan sambil berkata, apakah terjadi sesuatu pada mereka? Mu Hanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya saja. Aku akan memberitahumu ketika kamu memiliki kekuatan untuk membawa kami dari Sky Divine Hall. Alis Yang Ye terjalin erat, tapi dia tidak menanyakannya. Dia tahu bahwa situasi saat ini bagi para jenius yang mereka bawa ke surga luar hari itu mungkin sangat buruk. Kekuatan saya harus memulihkan kekuatan saya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia harus pulih secepat mungkin. Tidak hanya dia harus pulih, dia harus mencapai Half Saint dan bahkan Saint Realm secepat mungkin. Dia memiliki Penatua Mu, Luyan, dan yang lainnya untuk melindunginya di benua yang mendalam, tetapi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Datanglah secepatnya. Jika tidak, wanita Anda mungkin menjadi milik orang lain. Begitu Mu Hanshan selesai mengucapkan kata-kata ini, sosoknya lenyap. Saya masih terlalu lemah. Aku harus meningkatkan kekuatanku, memulihkan niat pedangku, dan mencapai alam suci secepat mungkin. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah sebelum mulai menyerap batu energi seperti orang gila. Pada saat ini, dia memiliki sekitar 400.000 batu energi tingkat ekstrim, dan itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya lagi. Adapun kultivasinya, dia memutuskan untuk tidak memaksanya dan membiarkannya meningkat secara alami. Itu berarti membiarkan kekuatannya terakumulasi sampai batas tertentu sebelum naik secara alami alih-alih memaksanya ke alam berikutnya. Sekarang, tujuan utamanya adalah untuk terus meningkatkan tubuh fisiknya karena hanya dengan begitu dia bisa tumpang tindih lebih banyak Heaven Range dalam serangannya, dan hanya dengan itu dia bisa mengeksekusi Heaven Range yang sebenarnya. Jika tidak, dia akan menjadi lumpuh setiap kali dia mengeksekusi Heaven Range, jadi bagaimana dia akan bertarung?
Tentu saja, selain memperbaiki tubuhnya, dia memiliki tujuan yang lebih penting, dan itu adalah merasakan pusaran kecil. Saat Yang Ye tak henti-hentinya menelan batu energi demi batu energi, energi tak henti-hentinya diubah menjadi energi ungu yang mendalam, dan energi yang mendalam ini dibagi menjadi dua aliran. Seseorang memperbaiki tubuhnya, dan itu memelihara meridian yang retak dan organ dalam di seluruh tubuhnya. Adapun aliran lainnya, itu sepenuhnya diserap oleh pusaran kecil. Begitu saja, waktu berlalu perlahan, dan batu energi yang dimiliki Yang Ye berkurang dengan cepat. Hanya sekitar 300.000 yang tersisa dari 400.000 yang dimilikinya. Sebenarnya, 400.000 batu energi tingkat ekstrim sudah cukup bagi seseorang di alam fana untuk mengolah ke alam setengah suci. Tapi menurut Yang Ye, itu masih terlalu sedikit. Karena jika batu energi tingkat ekstrim diubah secara normal, mereka dapat diubah menjadi 100 untai energi yang sangat dalam, tetapi ketika diubah menjadi energi mendalam ungu di Yang Ye, hanya sekitar 10 yang tersisa. Alasan energi mendalam violetnya sangat kuat adalah karena ia murni dan tanpa kotoran. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu, dan hanya 100.000 batu energi tingkat ekstrim yang tersisa dari 300.000. Tubuhnya secara praktis telah pulih, dan tubuhnya telah naik ke tingkat berikutnya di bawah nutrisi energi ungu yang mendalam. Pada saat ini, tubuhnya sebanding dengan tubuh binatang iblis di peringkat tengah alam setengah sein. Selain itu, dia merasakan bahwa budidayanya berada di puncak alam agung, dan itu bisa menerobos ke alam raja kapan saja. Sementara tubuhnya telah membaik, pusaran kecil itu masih belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Hari lain berlalu, dan pusaran kecil masih tidak bergerak sama sekali setelah dia benar-benar menghabiskan semua 400.000 batu energi tingkat ekstrim yang dia miliki. Ini benar-benar membuat Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Karena begitu pusaran kecil pulih, maka dia bisa segera memulihkan meridiannya. Selain itu, dia akan dapat mengambil dan menggunakan hartanya seperti Herculean Hammer dan Stone of Suppression. Pada saat itu, belum lagi seorang ahli alam tertinggi dari Ordo Dao, bahkan seorang Half Saint dari Dao Order tingkat tinggi dapat bermimpi menghentikannya untuk pergi ke sekolah pedang kuno. Yang Ye tidak membuang waktu lagi di sini. Dia meninggalkan gua, dan kemudian dia melihat sekeliling, saya membuat kesalahan. Aku seharusnya mendapatkan kereta di kota pencerahan bela diri. Dia tidak bisa memanfaatkan energinya yang dalam, jadi itu berarti dia tidak bisa terbang, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk berlari ke tanah. Jarak dekat tidak akan menjadi masalah sama sekali, tapi masalahnya adalah dia harus menempuh setidaknya 500.000 kilometer untuk sampai ke kota tanpa tanding. Selain itu, dia tidak akan bisa berkultivasi jika dia berlari sepanjang jalan. Beberapa saat berlalu sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ada sekelompok gunung yang menjulang ke langit dalam penglihatannya. Dia bisa merasakan beberapa aura kuat di tengah-tengah pegunungan, tetapi tidak satu pun dari mereka milik ahli Saint Realm. Wajah Yang Ye berubah sedikit suram. Dia tahu bahwa dia tidak dapat merasakan ahli Saint Realm dengan kekuatannya saat ini. Tiba-tiba, suara kaki kuda yang menghantam tanah bergema dari jauh, dan tidak butuh waktu lama bagi sebuah kelompok untuk muncul dalam bidang penglihatan Yang Ye. Itu adalah kavaleri yang terdiri dari sekitar 20 orang, dan semuanya berada di alam raja. Ada gerbong mewah di tengah kavaleri. Alasan mengapa terlihat mewah adalah karena setidaknya 5 kali lebih besar dari gerbong yang dia gunakan sebelumnya. Selain itu tidak hanya ditarik oleh 1 kuda tetapi 5 kuda Pegasus Monarch Realm. Ada 2 pria dan 2 wanita di depan grup, dan semuanya berada di Monarch Realm juga. Yang terpenting, ada karakter, Su kecil yang disulam di dada kiri mereka. Yang Ye mengenali simbol itu adalah simbol dari Ocean of Clouds Academy. Yang Ye sedang melihat mereka, dan mereka juga melihatnya. Jelek, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat keindahan dalam hidupmu? Tiba-tiba, salah satu wanita dari Ocean of Clouds Academy yang mengenakan gaun merah berteriak pada Yang Ye. Yang Ye sedikit tertegun, dan tatapannya yang ditariknya turun sekali lagi ke wanita itu. Dia berusia sekitar 20 tahun, memiliki penampilan yang cantik, dan tubuh yang menggairahkan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Mu Hanshan, Xiao Yuxi, dan yang lainnya, dia benar-benar cantik. Yang Ye merenung sejenak, lalu dia menarik peti pedang yang diberikan Wu Yanzong dan membawanya di punggungnya. Sekolah pedang kuno. Ekspresi mereka langsung berubah saat menyaksikan pemandangan ini. Terima kasih Kak.